Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang selalu berbahagia dan selalu bersemangat untuk menambah wawasan, terutama di bidang pendidikan. Kali ini saya Yano Feradi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kita masih membahas terkait dengan EJIS atau East Java Innovative Education Summit, di mana ini merupakan semacam lomba yang merupakan program luar biasa dari bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan kita sudah mengundang salah satu peraih prestasi dari 30 besar karya inovasi pendidikan terbaik. Luar biasa ya. Kita sapa dulu Ibu Amiroh Eskom Mkom. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Yanu. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Terima kasih sudah diundang, alhamdulillah. Ya, Mas Yanu sehat ya? Saya juga sehat Ibu, Iya, alhamdulillah. Baik, Iya. Ibu bagaimana perasaannya menjadi salah satu peraih prestasi 30 besar? Padahal yang daftar ribuan ya Bu ya, ini ya EJIS ya? Iya, sekitar 20.000. Oh, tentu 20.000, saja ya luar biasa. senang, sangat senang dan tidak menduga, karena awalnya memang kayak agak pesimis gitu karena banyaknya saingan ya. Oke. Tapi ternyata alhamdulillah sudah sampai sejauh ini dan bisa mendapatkan hasil terbaik, masuk 30 besar EJIS. Alhamdulillah, sangat senang. Senang ya. Iya. Mungkin bisa menginspirasi dari teman-teman yang lain, Ibu. Apa yang dirasakan selain senang? Apakah ada kebanggaan? Kemudian apakah mungkin ada hadiah, Bu? Ya, ya, tentu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang bangga, dan ini adalah bentuk apresiasi dari apa yang selama ini saya upayakan ketika saya ditempatkan sebagai kepala sekolah ya, bertugas di daerah pinggir. Itu memang banyak sekali tantangannya, dan inovasi itu memang muncul dari banyaknya tantangan yang ada di situ. Salah satunya adalah memang budaya-budaya yang mungkin kurang bagus ya di situ, sehingga muncullah ide untuk membuat inovasi ini gitu. Ya, alhamdulillah sih bersyukur. Muncul dari tantangan-tantangan yang Iya, ada ya Bu ya, betul, sehingga memunculkan sebuah inovasi begitu ya. Ide, gagasan dan inovasi. Baik Ibu, apa sih judul yang kemarin diajukan di EJIS sehingga bisa sampai masuk ke 30 besar inovasi terbaik? Ya. Judulnya adalah transformasi digital berbasis game untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berbudaya positif. Ya. Kalau ada kata game ini sangat menarik ya, terutama bagi anak-anak muda ya Bu ya. Iya. Memang anak-anak sekarang itu kan tidak jauh dari smartphone ya. Jadi di situ itu mereka itu selalu main game gitu, sehingga sebenarnya inovasi ini juga terinspirasi dari dua aplikasi gitu ya. Saya sendiri sebagai cewek gitu ya, sebagai ibu-ibu itu kan suka belanja gitu ya, suka belanja. Sebagai pendidik saya suka belajar, jadi belajar dan belanja. Lah kalau kita belanja itu biasanya kan di minimart tertentu ya, itu biasanya kan ada aplikasi. Biasanya selanjutnya gini, ada anggota, ada membernya Bu gitu biasanya. Oh iya ada, silakan di-scan. Nah itu kita dapat poin, dan kita terdorong untuk selalu membeli. Nah itu menurut saya itu berbasis game gitu ya. Begitu juga di platform Merdeka Mengajar. Itu kan kita sebagai guru, sebagai pendidik itu didorong untuk selalu belajar. Di situ materi-materinya terupdate. Lah, materi yang sudah kita pelajari itu biasanya ada rekomendasi materi yang lain yang harus kita pelajari. Jadi materi yang relevan. Nah, di situ saya gabungkan dua aplikasi ini menjadi satu aplikasi namanya Sibudi. Gitu ya, namanya Sibudi. Ya, Sibudi. Aplikasi budaya positif. Apakah sebuah akronim? Akronim ya, ya betul. Nah, ini memang saya suka bikin akronim gitu ya. Sibudi itu singkatan dari Sistem Informasi Budaya Positif. Saya kira itu yang paling nyambung ya, mudah diingat gitu. Iya. Jadi dari aplikasi tadi itu mendorong kita untuk melakukan budaya-budaya positif, dan ketika kita sudah melakukannya nanti kita akan dapat poin begitu ya. Betul. Luar biasa. Nah, itu berarti berupa aplikasi yang bisa di-download atau seperti apa Bu? Aplikasinya ini berbasis web.
Mas Yanu. Oke. Jadi bisa dijalankan di laptop atau di HP gitu ya. Jadi siswa awalnya itu login dulu, dia punya akun, guru juga punya akun gitu ya di situ. Nah, setiap kali siswa melakukan kebaikan-kebaikan seperti mungkin datang tepat waktu, kemudian aktif di kelas, itu dia akan mendapatkan poin. Poinnya dari mana? Poinnya dari sistem itu secara otomatis. Ketika dia datangnya tepat waktu, nanti dia akan mendapatkan poin. Ketika dia aktif di kelas, guru akan memberikan apresiasi dengan menambahkan poin. Nah, poin-poin ini nanti diakumulasi setiap hari itu di sistemnya itu ada Mas. Jadi ada chartnya gitu ya. Jadi siswa yang paling aktif hari ini, guru yang paling aktif hari ini, nanti akan diakumulasi jadi 1 bulan yang paling aktif siapa, itu nanti akan kita kasih apresiasi. Apa tuh? Apresiasinya ini lucu. Jadi apresiasinya kalau di SMK 2 ini kan ada minimart Mas, ada minimart. Di situ biasanya guru itu tiap bulan dia harus belanja minimal 50.000. Sehingga guru yang paling aktif dan siswa yang paling aktif kita kasih reward voucher gratis belanja 50.000 di situ. Gitu baik. ya. Nah, itu apakah wajib Bu setiap siswa di sekolahan Ibu itu wajib untuk punya akun di situ menggunakan itu? Iya, wajib ya. Karena pintu masuk dari budaya positif itu supaya terekam, jadi terdokumentasi gitu ya, dan bisa kita pantau. Nah, itu dia harus login di akun itu. Sehingga awal dimulainya kebaikan atau budaya positif itu adalah ketika siswa datang tepat waktu. Jadi guru akan bersiap menyambut siswa, kemudian menyeken, ada presensinya gitu ya, pakai scan barcode. Nah, di situ dia sudah mendapatkan poin. Oke. Jadi poin itu otomatis tadi di inputnya dalam artian barcode tadi ya Bu ya? Iya, betul. Ya. Kalau yang lainnya, kalau misalkan kebaikan yang lain. Nah, ini yang saya adopsi dari platform Merdeka Mengajar ya. Jadi di aplikasi itu ada rekomendasi budaya baik, budaya positif yang bisa dilakukan oleh siswa. Contohnya misalnya memungut sampah atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu mereka bisa menambahkan budaya positif itu kemudian di-approve sama guru sehingga mereka mendapatkan poin. Selama ini kan kita siswa misalnya melakukan kebaikan, misalnya menolong temannya kan tidak ada dokumentasinya, sehingga itulah nanti yang mendorong siswa untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Begitu juga kebalikannya gitu ya, kalau mereka melakukan pelanggaran itu poin yang sudah ada tadi itu akan dikurangi. Jadi ketika anak itu sudah mendaftar pertama kali itu kita sudah otomatis memberikan 300 poin. Modal dulu ya. Betul, modalnya. Jadi 300 poin itu nanti akan bertambah kalau dia melakukan kebaikan atau berkurang ketika dia melakukan pelanggaran. Tetapi kita tidak langsung memberikan punishment karena kita akan memberikan rekomendasi budaya baik untuk untuk mengembalikan lagi poin yang sudah hilang tadi akibat pelanggaran yang sudah dilakukan gitu. Saya suka sekali Bu ini dengan istilahnya inovasi ini ya, karena ada kaitannya dengan psikologi dari anak itu sendiri ya, ketika mendapatkan reward dan punishment itu akan berpengaruh ke kesehariannya begitu ya Bu ya. Kalau misalkan tadi terlambat kan bisa scan ya, kemudian kalau misalkan mengambil sampah dia dapat poinnya kan di-approve gurunya Bu ya? Di-approve dulu, ya. Gurunya kok tahu Bu kalau dia ngambil sampah? Itu gimana? Ada di foto. Ada bukti berupa foto. Iya, betul. Jadi siswa itu bisa menambahkan budaya baik yang sudah dilakukan dengan ada foto atau video. Kemudian nanti ada notifikasi dari gurunya, kemudian baru di-approve gitu ya. Di-approve baru dia dapat poin. Begitu juga prestasi, Mas. Nah, prestasi itu juga misalnya anak-anak berprestasi gitu ya, menjadi juara baik tingkat sekolah maupun sampai tingkat provinsi, dia bisa mengunggah sertifikatnya itu ke aplikasi dan itu nanti di-approve sama gurunya gitu. Jadi nanti dapat tambahan poin gitu ya Bu ya. Betul ya. Nah, gimana Bu caranya
membuat poin dalam artian kalau ngambil sampah poinnya segini, kalau jadi juara kelas poinnya segini, kalau terlambat sekolah nanti dikurangi poin segini. Nah itu yang menentukan itu siapa dan atas dasar apa itu Bu? Poinnya. Itu ketika kita mengembangkan itu memang yang menentukan itu tim manajemen, terutama di kesiswaan ya. Kesiswaan sama ada beberapa anggota OSIS gitu yang kita libatkan gitu. Sehingga kalau misalnya itu juga mengacu ke ini Mas, ke tata tertib yang ada di sekolah itu kan juga banyak kan ya, daftar poin, pelanggaran atau reward gitu ya. Kita mengacunya ke situ gitu. Jadi kemudian diaplikasikan di website digitalkan gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu apakah memang tentunya sangat berdampak ya Bu ya kalau melihat tadi yang diceritakan Ibu tadi. Betul. Mungkin awal sebelum ada itu kemudian sudah ada itu memang sangat terlihat Bu dari budaya positifnya Bu. Betul, sangat signifikan Mas Yanu, karena memang saya ditugaskan awal itu kan di daerah pinggir ya. Di daerah pinggir itu memang memiliki karakter yang berbeda dengan anak kota ya. Nah awalnya memang ada sedikit ini ya, agak bukan kekacauan karena itu kan sistem yang baru ya, masih menyesuaikan gitu, sistem yang baru. Kemudian ketika mereka nyeken itu kan juga antri gitu ya. Ini mungkin bisa dibilang tantangan gitu ya, hambatan dan tantangannya itu ya. Jadi ada menumpuk gitu. Nah seperti itu anak-anak itu awalnya itu agak kayak kesulitan gitu ya. Tetapi terus kita uji cobakan terus itu. Masa uji coba itu hampir 1 tahun Mas. Jadi pengembangannya itu sekitar mungkin mulai dari merancang ide dan gagasan mungkin 6 bulan ya. Tetapi uji coba di lapangan itu hampir 1 tahun gitu. Sehingga sekarang ini ya sudah kelihatan. Ketika sudah kelihatan saya sudah dimutasi itu. Jadi. Tapi rencana mau diaplikasikan ke yang ini. Nah ini memang sebenarnya aplikasi Si Budi ini bisa diterapkan di sekolah lain kita. Sehingga ketika saya dimutasi ke SMK 2 ini sudah langsung saya terapkan Mas. Sudah langsung saya terapkan di situ dan sekarang sudah jalan. Nah, kebetulan saya kan juga PLT di SMK NKBU ya. Nah, itu juga mau saya terapkan juga di sana. Tetapi tentu juga memang ada sedikit penyesuaian ya, karena karakter di SMK Kudu dan SMK 2 juga SMK KBU itu kan sangat berbeda. Jadi memang nanti ada penyesuaian gitu. Jadi kendalanya diantaranya tadi ya Bu ya, pertama butuh penyesuaian dulu di awal-awal ya Bu ya. Kemudian juga apakah biaya Bu ini juga menjadi salah satu kendala atau bagaimana Bu? Kalau kita ngelihat kan kadang wah ini kok canggih ini pasti biayanya mahal gitu. Gimana bisa Bu? Bisa nggak ya diterapkan di sekolah yang lain gitu ya? Ya kebetulan memang basic IT, saya kan basicnya IT ya. Jadi kalau masalah biaya itu relatif juga, itu relatif. Saya juga punya banyak teman yang juga berkutat di dunia IT, sehingga untuk biaya itu waktu pengembangan itu kalau menurut saya sih nggak seberapa daripada kalau kita ini ya langsung bergantung ke vendor tertentu gitu ya. Nah itu juga kita juga dibantu sama teman-teman guru IT di sekolah gitu ya. Kita juga menggait pengembang lokal yang teman-teman saya tadi itu. Jadi kalau dari sisi pengembangan, ketika pengembangan itu nggak seberapa banyak, apalagi kalau misalnya mau di cloning di sekolah lain ya itu tentu saja itu kan sudah fix ya, sudah jadi, tinggal di ini aja, tinggal diduplikat aja. Jadi gitu. misalkan ini ada yang melihat dari sekolah lain ya Bu ya, kemudian wah kok saya juga pengen seperti itu ya, boleh, dan akhirnya boleh nanti tinggal menyesuaikan aja gitu, poinnya, kemudian jenis pelanggarannya, jenis budaya positifnya apa saja, itu mudah sekali yang bisa. Berarti tinggal menemui Ibu Amirah aja ya? Ya, kebetulan Mas Yanu untuk aplikasi ini sudah saya daftarkan di Hak Cipta. Sehingga kalau semisal memang ada sekolah yang ingin menerapkan ini, saya sangat senang sekali. Tetapi karena hak ciptanya itu ada di saya, jadi mungkin bisa dalam tanda kutip permisi gitu ya. Saya pasti akan mensupport ini untuk diterapkan di sekolah lain gitu. Baik, tinggal datang saja ke Ibu Amirah di SMKN 2. Baik. Ya, kemudian Ibu tadi juga sudah disebutkan ada beberapa kendala ya penyesuaian di awal tadi, misalkan ada kendala apa lagi Bu? Ini kan berbasis IT ya Mas ya, sehingga memang
di lapangan itu kadang-kadang itu servernya down gitu ya. Kemudian di aplikasi itu meskipun ini sudah hampir 1 tahun ya itu kita terapkan, itu masih ada bug-bug kecil gitu. Jadi ada kesalahan-kesalahan kecil gitu di sistemnya itu yang misalnya siswa tidak bisa mengupload gambar gitu ya. Nah itu tetap kita komunikasikan dengan teman saya yang pengembang itu. Oke, gitu. jadi kendalanya kadang Teknis di teknisnya aja sih, ya, di Bu, teknis, ya. ya. Oke. Tapi dari siswa-siswa sendiri itu merasa apa ya? Merasa terbebani nggak sih, Bu? Wah, saya berarti harus ini harus scan ini, ya, harus namanya input harus apa gitu. Iya, namanya anak ya gitu, Mas. Jadi tapi tergantung kita ya, tergantung dari gurunya, tergantung dari top manajemen ya. Jadi monitoring dan evaluasi itu sangat penting, Mas. Kalau kita tidak memantau terus itu pasti males atau apa sih, kenapa sih kok pakai gini-gini gitu kan ya. Gitu. Tetapi monitoring, evaluasi itu selalu saya lakukan. Saya juga mengapresiasi. Saya selalu melihat setiap hari itu siapa yang aktif, siswa hari ini yang aktif, guru yang aktif hari ini siapa. Saya screenshot gitu, saya apresiasi di grup gitu ya. Terima kasih sudah menggunakan si Budi. Saya rasa dengan apresiasi-apresiasi yang kecil seperti itu tuh bermanfaat gitu, membuat mereka itu merasa dihargai gitu. Ya. Jadi memang dari faktor psikologisnya juga sangat diperhatikan ya, Bu ya. Tadi mungkin pertama dimasukkan ke alam bawah sadar mereka kalau ini adalah sebuah permainan. Namun permainan ini itu bisa meningkatkan budaya positif kita, gitu ya, meningkatkan karakter baik kita, begitu ya, Bu ya. Fokusnya ke situ. Iya. Baik, Ibu, apakah mungkin ada rencana ke depan mungkin Aegis selanjutnya, mungkin tahun 2026, 2027, mungkin sudah ada rencana lagi, Bu? Ya, inovasi lagi gitu. Ya, mungkin si Bude ini mungkin salah satu dari beberapa inovasi ya yang berbasis IT yang sudah saya hasilkan untuk Aegis ke depan ya. Saya masih belum ada pikiran untuk ikut atau enggak gitu ya. Karena biasanya kalau sudah menang gitu kan, ini kok ikut lagi gitu ya, seperti itu. Sehingga mungkin saya akan memberikan kesempatan ke yang lain, tapi saya tetap akan berinovasi terus. Pasti akan banyak ajang-ajang perlombaan seperti ini yang bisa saya dan teman-teman diikuti, tidak harus Aegis ya. Kalau Aegis ini mudah-mudahan setiap tahun ada ya, dan saya mendorong teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas yang lain untuk ikut berpartisipasi menciptakan inovasi-inovasi sekecil apapun inovasi itu kalau kita bisa mengembangkan gitu ya dan bermanfaat, saya yakin pasti akan jadi luar biasa gitu. Oke, baik. Itu tadi salah satu saran dan juga masukan dari Ibu ya untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini masih belum berhasil ya, belum berhasil ya. Oke. Nah, harapan kedepannya Ibu, ataukah mungkin ada rencana mau ikut lomba yang tingkat nasional seperti itu, inovasi pendidikan tingkat nasional atau seperti apa? Iya. Kalau secara khusus ya untuk si Budi ini saya berharap nanti tetap bisa tetap bisa digunakan ya, terutama di sekolah di mana dia kemarin dilahirkan gitu ya, di SMKN Kudu, dan mudah-mudahan juga di SMKN 2, SMKN Kabun nanti juga bisa berkembang lagi aplikasi si Budi ini. Kemudian untuk saya sendiri ya, saya tetap akan terus berinovasi. Kalau menurut saya penghargaan atau lomba itu hanya bonus saja, Mas. Iya, ketika ada kesempatan dan ada karya yang memang kita hasilkan, kenapa enggak gitu ya? Wujud sebagai wujud bahwa inovasi itu dihargai adalah dengan cara ikut lomba. Kalau menang berarti itu diapresiasi. Kalaupun belum menang ya diperbaiki lagi gitu. Baik Ibu, terakhir Ibu, mungkin kalau ada kepala sekolah yang lain atau mungkin ada guru-guru yang mau datang ke SMKN 2 Jombang menemui Ibu Amiroh, atau mungkin kalau yang jauh mungkin mau ini lewat media sosial, mungkin bisa disampaikan Bu, media sosialnya bisa? Iya. Media sosial saya kalau di web itu saya punya website pribadi namanya amiro.web.id. Kalau di Instagram Amiro Adnan. Media sosial saya namanya Amiro Adnan semua. Facebook juga Amiro Adnan. Iya. Silakan mungkin untuk Bapak Ibu ya yang tertarik dengan inovasi-inovasi dan mau bertukar pikiran dengan Ibu Amiroh bisa langsung menghubungi ya Ibu ya. Iya, oke, ditunggu ya.
Baik Ibu, Iya. mohon maaf karena waktu kita sudah Iya, habis, terima ya. kasih Mas Ya, terima Yanu kasih, Bu, atas sharingnya waktunya. ya. Ya, sama-sama. Iya. Terima Iya. kasih juga untuk Anda Insan Edukasi yang sudah setia bersama kami dalam podcast Kabar Pendidikan. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share di YouTube channel kami di UPTT IKP Dindik Jatim. Saya Novera dipamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Edutek, UPTT IKP terus maju dan inovatif.